Selamat datang di Klaten. Sebuah daerah di Jawa Tengah yang berlimpah warisan budaya, jejak sejarah, dan kearifan lokal. Mari kita selami kekayaan tradisi yang menjadi identitasnya. Mulai dari upacara adat, tradisi, wisata, makanan khas, dan kesenian lainnya. Upacara adat Yokowiyu atau dikenal juga sebagai Saparan adalah tradisi tahunan penting di Jatinom, Klaten, Jawa Tengah yang selalu diadakan setiap bulan Sapar. Tradisi ini berawal dari Kiai Ageng Gribek, seorang ulama penyebar Islam di Jatinom pada abad ke-17. Konon ia membawa 3 kue apem dari Mekah, dan dari situlah lahir kebiasaan membuat serta membagikan apem setiap bulan Sapar sebagai bentuk syukur dan permohonan ampunan. Nama Yokowiyu sendiri diambil dari lafaz doa yang berarti permohonan kekuatan dan rezeki. Puncak acara Yokowiyu adalah penyebaran ribuan kue apem di lapangan Klampean Kompleks Makam Kiai Ageng Gribek yang biasanya jatuh pada hari Jumat di minggu kedua bulan Sapar. Masyarakat dari berbagai daerah datang untuk memperebutkan apem tersebut. Apem dalam tradisi ini dipercaya membawa keberkahan, rezeki, kesehatan, dan keselamatan. Grebek Shaolan Kupat adalah salah satu tradisi budaya yang sangat meriah dan dinanti-nantikan. Biasanya diselenggarakan di Bukit Sidoguro, Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Tradisi ini diselenggarakan setiap tahun, tepatnya pada hari ke-7 setelah Idul Fitri atau yang biasa disebut dengan Lebaran Ketupat. Ribuan masyarakat dari berbagai penjuru daerah Klaten dan sekitarnya membanjiri Bukit Sidoguro untuk ikut serta dalam perayaan ini. Tradisi ini merupakan wujud syukur dan silaturahmi setelah Ramadan, sekaligus upaya untuk melestarikan budaya Jawa. Puncaknya adalah kirap Gunungan Ketupat dan hasil bumi yang kemudian diperebutkan oleh ribuan warga. Ketupat yang didapatkan dipercaya membawa berkah. Tradisi ini bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga upaya melestarikan budaya Jawa dan menjadi daya tarik wisata utama yang menggerakkan ekonomi lokal Klaten. Grebek Shaolan adalah simbol kuat kebersamaan dan kegembiraan. Rowo Jombor adalah salah satu objek wisata viral yang berada di Klaten, Jawa Tengah. Rowo Jombor ini sebenarnya adalah waduk besar yang dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan yang hijau. Pemandangannya benar-benar indah, bikin hati tenang dan damai. Kita bisa menikmati naik perahu untuk berkeliling dan menikmati pemandangan dari tengah waduk. Tidak hanya itu, Rowo Jombor juga dikenal sebagai tempat untuk memancing. Bagi yang hobinya memancing, di sini kalian bisa puas menikmati sensasi memancing dengan suasana yang tenang di berbagai spot yang mengelilingi waduk ini. Ada salah satu bagian dari Rowo Jombor, yaitu Taman Nyai Ageng Rakit yang juga bisa dikunjungi. Biasanya untuk acara-acara besar seperti jalan sehat, konser musik, dan banyak spot foto yang dapat kalian temui. Di
sana kalian juga bisa menaiki wahana seperti komedi putar, kora-kora, melukis gambar, trail ATV, skuter, dan lainnya. Selain kekayaan budaya, Klaten juga menyuguhkan keindahan alam yang menyejukkan. Klaten memiliki berbagai destinasi wisata air alami yang mempesona, seperti mata air Umbul Punggo, Umbul Manten, dan Umbul Cokro. Umbul Punggo dikenal dengan keunikan bawah airnya yang memukau, sering dimanfaatkan untuk snorkeling dan diving, dengan latar belakang instalasi arstik yang instagramable. Di sini Anda bisa berfoto seolah-olah berada di dalam akuarium raksasa, dikelilingi ikan-ikan yang berenang bebas. Sementara itu, Umbul Manten sendiri menawarkan suasana yang lebih tenang dan romantis. Air yang jernih dan pepohonan rindang di sekitarnya menciptakan kesan yang syahdu, menjadikannya pilihan favorit untuk pasangan atau mereka yang mencari ketenangan. Nama Manten sendiri berarti pengantin, konon karena keindahan tempat ini yang sering dijadikan lokasi foto prewedding. Tidak kalah menarik, Umbul Cokro atau Umbul Cokro Tulung menyajikan area yang lebih luas dengan fasilitas yang lengkap, cocok untuk rekreasi keluarga. Selain berenang, Anda bisa menikmati wahana air lainnya seperti perosotan dan kolam kolam yang bervariasi. Semuanya dengan sumber air alami yang segar. Ketiga umbul ini menjadikan daya tarik utama bagi para wisatawan yang ingin menikmati kesegaran alam dan keunikan mata air alami Klaten. Petualangan kita belum lengkap tanpa mencicipi kuliner khas dari Klaten. Mulai dari toring, yaitu hidangan sederhana yang menggugah selera, hingga dawet bayat, yaitu minuman tradisional yang menyegarkan. Soto kering khas Klaten, warisan rasa dalam balutan kesederhanaan. Berbeda dari soto berkuah pada umumnya, soto kering khas Klaten menawarkan keunikan rasa dalam bentuk sederhana namun menggoda. Meski namanya soto, kuliner ini disajikan tanpa kuah, menjadikan unik dan mudah dibawa. Isiannya tetap sederhana atau khas. Suiran ayam kampung, bihun toge, taburan seledri, dan bawang goreng. Bedanya, semua bahan disajikan dalam keadaan kering dengan sentuhan bumbu rempah gurih manis khas Jawa Tengah. Biasanya disajikan bersama sambal dan kerupuk kendar, atau kadang dilengkapi dengan tempe goreng kering dan renyah. Soto kering ini populer di berbagai warung legendaris Klaten, seperti di sekitar Pasar Budi atau Jalan Pemuda Klaten Kota. Dawet bayat adalah minuman legendaris khas Kecamatan Bayat, Klaten yang terkenal menyegarkan. 3 bahan utama pembuatannya adalah cendol, juru atau gula Jawa cair, dan santan. Sering juga ditambah irisan buah nangka. Keunikan dawet bayat terletak pada cendolnya yang dibuat dari tepung onggok atau pati singkong, bukan tepung beras seperti biasa, sehingga rasanya yang khas dan teksturnya berbeda. Gula Jawa yang digunakan berkualitas tinggi, memberikan rasa manis, harum, dan gurih alami tanpa pewarna atau pengawet. Sentra pembuatannya berada di Desa Bogem, Bayat, dengan banyak pedagang yang menjual dawet ini di berbagai daerah seperti Solo, Klaten, dan sekitarnya. Harga seporsinya dawet bayat berkisar antara 3.000 sampai 5.000, tergantung tempat dan penjualannya. Dawet ini sangat populer, kesegarannya dan cita rasanya yang khas. Tak hanya itu, kita juga akan menjelajahi keistimewaan kain lurik Prasojo, warisan tekstil yang melambangkan keseharian dan cara pandang hidup kita dari masyarakat Klaten. Kain lurik Prasojo adalah kain tradisional yang berasal dari Klaten, Jawa Tengah. Kain ini dibuat dengan cara menenun benang-benang yang disusun secara rapi dan membentuk garis-garis lurik. Motifnya sederhana, namun memiliki makna yang dalam bagi masyarakat setempat. Kain ini sudah ada sejak lama dan menjadi bagian penting dari budaya Klaten. Keistimewaan kain lurik Prasojo terletak pada kesederhanaannya. Warna dan motifnya tidak mencolok, tetapi justru itulah yang membuat kain ini unik.
Kesehajaan kain lurik ini mencerminkan sifat orang-orang Klaten yang hidup dengan sederhana dan tidak berlebihan. Mereka menghargai hal-hal alami dan apa adanya. Selain sebagai pakaian, kain lurik prasojo juga memiliki makna filosofi yang mengutamakan kejujuran, kerja keras, dan rasa syukur. Kain ini menjadi pengingat untuk selalu hidup dengan rendah hati dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Batik Bayat adalah kerajinan batik tulis khas dari Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang sudah ada sejak masa Prahindu dan berkembang pesat sejak abad ke-17 berkat Ki Ageng Pandanaran atau Sunan Bayat yang mengajarkan membatik sekaligus menyebarkan Islam di wilayah tersebut. Motif batik Bayat mengandung filosofi dan cerita lokal termasuk motif klasik yang terinspirasi alam dan motif modern dengan warna cerah, serta motif khas seperti gajah birowo, pintu retno, parang rilis, babon angrem, dan mukti wirasat. Dan sejarah dan perkembangannya yaitu batik Bayat semula diproduksi untuk kebutuhan keluarga Sunan Bayat dan kini menjadi ikon kerajinan daerah Klaten. Di Desa Melikan, Klaten, kerajinan gerabah adalah warisan budaya yang terus hidup. Keunikannya terletak pada warna coklat kemerahan alami, hasil pembakaran tradisional, sebuah ciri khas yang membedakannya. Sejarahnya telah mengakar ratusan tahun, berawal dari melimpahnya tanah liat yang berkualitas di sekitar desa, yang mendorong masyarakat mengelolanya menjadi beragam peralatan rumah tangga. Proses pembuatannya masih sangat otentik dan tradisional, dimulai dari pemilihan dan pengelolaan tanah liat terbaik secara manual, hingga pembentukan yang membutuhkan keahlian di atas meja putar tradisional atau perbot. Proses pembuatan gerabah Melikan di Desa Pager Jurang adalah sebuah warisan turun-temurun yang masih sangat mengandalkan metode tradisional. Tahap awalnya adalah pengambilan dan persiapan tanah liat, di mana tanah liat pilihan diambil langsung dari dalam tanah. Tanah liat ini kemudian dikumpulkan, disiram air hingga basah merata dan didiamkan selama beberapa hari agar teksturnya menjadi lebih lunak. Setelah itu, tanah liat digiling atau diinjak-injak secara manual hingga benar-benar ulet dan halus, siap untuk dibentuk. Langkah berikutnya adalah pembentukan gerabah yang menjadi ciri khas utama Melikan. Di sini, teknik putaran miring atau perbuat miring diaplikasikan. Para perajin dengan keahlian yang telah diasah bertahun-tahun menggunakan kedua tangan mereka untuk membentuk tanah liat di atas meja putar yang dimiringkan. Gerakan kaki perajin yang terampil digunakan untuk memutar perbot, menciptakan bentuk-bentuk gerabah yang presisi mulai dari kendi, piring, hingga berbagai perabot rumah tangga lainnya. Setelah gerabah berhasil dibentuk, tahap selanjutnya adalah penjemuran. Gerabah yang masih basah dijemur di bawah sinar matahari hingga benar-benar kering. Sebelum dijemur, gerabah seringkali dihaluskan kembali dengan air dan kain kecil untuk mendapatkan permukaan yang lebih mulus. Dan kadang-kadang dibatik dengan batu api untuk menambah sentuhan artistik. Penjemuran yang sempurna sangat penting untuk mencegah keretakan saat pembakaran. Tahap yang terakhir adalah tahap pembakaran. Gerabah yang sudah kering kemudian dibakar dalam tungku tradisional dengan suhu tertentu. Proses pembakaran ini bertujuan untuk membuat gerabah menjadi padat, kuat, dan permanen, serta memberikan warna alami coklat kemerahan atau gelap yang menjadi ciri khas gerabah Melikan. Setelah melewati semua tahapan ini, gerabah Melikan siap untuk digunakan atau dipasarkan, membawa cerita dan tradisi dari tangan-tangan terampil perajin Pager Jurang. Desa Melikan, khususnya Dukuh Pager Jurang, merupakan sentra penghasil gerabah yang sangat produktif. Ada sekitar 200 hingga 300 keluarga yang berprofesi sebagai pengrajin gerabah. Meskipun demikian, para perajin seringkali menghadapi tantangan seperti keterbatasan bahan baku tanah liat dan juga persaingan pasar. Untuk melestarikan dan mengembangkan kerajinan ini, Desa Melikan juga telah dikembangkan sebagai desa wisata edukasi gerabah tradisional, menawarkan paket wisata untuk menjelajahi kampung gerabah, praktik membuat gerabah, hingga melukis gerabah. Hal ini diharapkan dapat menarik lebih banyak minat masyarakat dan wisatawan
baik lokal maupun internasional. Sejarahnya telah mengakar ratusan tahun, berawal dari melimpahnya tanah liat yang berkualitas di sekitar desa, yang mendorong masyarakat mengelolanya menjadi beragam peralatan rumah tangga. Proses pembuatannya masih sangat otentik dan tradisional, dimulai dari pemilihan dan pengelolaan tanah liat terbaik secara manual, hingga pembentukan yang membutuhkan keahlian di atas meja putar tradisional atau perbot. Ini adalah tarian indah antara tanah dan tangan pengrajin. Setelah terbentuk, gerabah akan melalui pengeringan alami di bawah matahari Klaten untuk mencegah keretakan. Gerabah Melikan bukan sekedar produk, ia adalah jiwa desa Melikan. Setiap kepingnya mencerminkan dedikasi dan cinta terhadap warisan leluhur, mengingatkan kita akan keindahan kesabaran, kekuatan tradisi, dan kekayaan budaya yang tak ternilai dan tengah arus modernisasi. Sebuah kota yang tak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga bertekad menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, indah, nyaman, aman dan rapi sesuai dengan visinya. Klaten bersinar. Mari kita bersama-sama menyusuri pesona dan kearifan lokal yang tersebar di setiap sudut Klaten.